Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan laporan kami, yaitu laporan tugas PLM dengan topik aplikasi GUI pada MATLAB. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama adalah Nathanael, NRP 500-220-1167. Kemudian yang kedua adalah saya, yaitu Vicky Setiawananda, NRP 500-220-1159. Pada laporan kami, terdapat 3 aplikasi GUI, yaitu regresi berganda, aplikasi order tiket bioskop, dan aplikasi plot grafik. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu regresi berganda. Pada aplikasi regresi berganda, saya menggunakan regresi linear berganda dengan topik prediksi produksi dari nasi bungkus. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa komponen, yaitu push button input tabel untuk menginput data yang sudah ada, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam tabel ini. Selanjutnya ada push button plot untuk mengeplot data yang ada di dalam tabel, dan dengan mengaplikasikan regresi linear berganda dalam perhitungan. Hasil plot tersebut akan ditampilkan ke dalam akses, yang dimana di dalam akses ini terdapat 2 grafik, yaitu grafik target dari produksi nasi bungkus dan prediksinya. Sekarang saya ingin mengetes kode tersebut dengan menggunakan MATLAB. Jadi ini MATLAB sudah saya buka, kemudian saya run. Jadi ini aplikasinya, ada push button input tabel, push button plot, dan push button exit. Ini saya tes push button exit-nya dulu. Jadi aplikasinya langsung keluar atau langsung ke close. Saya run lagi. Saya coba push button input tabel. Dan ini ada beberapa data, dan data yang saya gunakan ada data ini. Terus saya open. Sebentar, masih proses. Nah, ini sudah keluar, jadi ada bulan, bahan baku dengan format kilogram, dan demand dan supply. Jadi ini ada 6 data. Kemudian saya plotkan dengan menggunakan push button plot. Nah, ini keluar grafik warna biru yaitu target, dan grafik warna merah yaitu prediksi. Jika saya coba kembali input tabel dengan memasukkan fungsi yang sama, maka jumbonya yang ada di kiri ini menghilang. Dan jika sudah menggunakan ini, maka bisa di-exit menggunakan push button exit. Dan ini adalah bagian pertama dari aplikasi GUI pada MATLAB kami. Untuk bagian 2 dan 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode dari MATLAB saya. Yang pertama ada function pb input tabel, yaitu push button input tabel, dengan baris pertama yaitu UI get file, di mana ini adalah MATLAB meminta file berformat XLSX dan XLS, di mana format ini adalah format Excel, dan jika sudah memilih format Excel,
atau user menekan OK, yaitu akan melanjutkan baris selanjutnya yaitu CLA. Sebenarnya CLA ini berguna jika sebelumnya sudah mengupload dan data yang digunakan itu adalah data yang berbeda. Jadi fungsi CLA ini akan membersihkan bagian sumbu yang dimana akan digunakan untuk memproses data selanjutnya. Selanjutnya ada pengdeklarasian variabel metadata sebagai variabel global. Dengan metadata adalah sama dengan readable directory name, file name. Readable ini akan membaca file Excel tadi yang kemudian akan diset atau dimasukkan ke dalam tabel dengan tab data 1, format data, dan tabel 2 sel dari MyData. Selanjutnya ada function pbplot, yaitu push button dari plot, di mana metadata yang tadi akan digunakan kembali karena metadata ini adalah variabel global, maka variabel ini dapat digunakan ke function lainnya, di mana ada X1 sama dengan tabel toArray dari metadata, semua baris dengan kolom 2, dan X2 untuk metadata kolom 3, dan Y untuk metadata kolom 4. Dan N adalah panjang dari Y, yaitu adalah 3. Karena tadi diminta dalam bentuk matriks, maka ada matriks A, yaitu kurung kotak buka, N, beberapa sum function, di mana sum function ini adalah sigma. Ya, jika dibaca kembali adalah N, sigma X1, sigma X2, dan lain sebagainya. Untuk matriks H adalah sigma Y, sigma X1 dikali Y, dan sigma X2 dikali Y. Selanjutnya akan menghitung nilai beta. Karena nilai beta tadi adalah sama dengan A inverse dikali H, maka beta di sini menggunakan inverse, function inverse dari A, kemudian dikali H. Dan selanjutnya akan digunakan data dari masing-masing array di beta, yaitu beta 0 dengan menggunakan beta 1, beta 1 menggunakan beta 2, beta 2 menggunakan beta 3. Selanjutnya akan dideklarasikan Y2 adalah beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2. Selanjutnya akan diplotkan semua data-data ini dengan plot Y berwarna biru dan plot Y2 berwarna merah. Kemudian ada X label data ke N, ini untuk memberikan keterangan di sumbu X, dan grid on ini untuk menampilkan kotak-kotak di sumbu. Kemudian ada legend, target, prediksi, yang dimana tadi sudah dijelaskan adalah dua grafik, di mana ada grafik target dan grafik prediksi dengan judul regresi berganda. Kemudian yang terakhir ada push button exit, yaitu fungsinya cuma mengexit aplikasi tersebut. Jadi hanya ada close rec. Ya, perkenalkan nama saya Nathanael. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk mengerjakan proyek PLM bagian 2, yaitu cara membuat aplikasi tiket bioskop. Jadi, pertama kita harus membuat pada guide, judul menggunakan statistik, nomor pesanan menggunakan statistik, dan di sini kita ada tempat menulis nomor pesanan dengan edit text yang bisa dikosongkan saja. Setelah itu, untuk film-film yang tertera, kita dapat menggunakan combo box. Di sini kita ada 5 film, dan sebelahnya kita ada menggunakan edit text untuk menulis berapa banyak tiket yang akan dibeli.
Setelah itu BEMO ada biaya admin, voucher. Keduanya menggunakan radio button dan taruh di checkout. Jadi harga-harga film ini nih yang akan dibeli akan tertampil di total harga tiket. Lalu biaya admin dipilih akan tertampil di sini dan voucher akan tertampil di bagian sini. Setelah itu, total harga tiket, biaya admin dan voucher ini akan ditambah dan dikurangkan untuk menampilkan berapa banyak biaya yang harus didaftar, ini bayar. Tentu saja total biaya ini hanya akan tertera jika user memencet OK. Nah, jadi kita akan ke codingannya. Oke. Pertama, kita bisa ke bagian checkbox LOTR, yaitu film akan dipilih. Nah, jadi yang pertama, kami harus mendefinisikan handle checkbox LOTR, lalu value-nya itu dalam variabel D. Nah, setelah itu, total harga tiket ini akan kami masukkan nilainya di edit total harga. Nah, setelah itu, tentu saja ini harus ditambahkan dengan harga tiket tersebut dikali dengan berapa banyak tiket yang akan dibeli. Jadi tadi tiket yang akan dibeli kan teksnya itu dalam edit jumlah LOTR. Nah, karena masukkan dalam string, maka harus di-convert kepada number. Karena itu menggunakan string to number. Setelah itu akan taruh dalam nilai handles-nya dan menggunakan string untuk menampilkan nilai handles-nya. Else ini kalau misalkan user mengganti misalkan dari 2 menjadi 1 sehingga harus dikurangi. Nah, begitupun hal yang sama untuk film-film yang lain seperti Dunkirk ini merupakan yang sama, hanya saja harga tiketnya diubah. Setelah itu kita ke bagian biaya admin. Nah, biaya admin ini juga mirip-mirip yang sebelumnya, hanya saja akan ditampilkan di harga biaya admin di bagian checkout-nya. Jadi beda box. Dan hal yang serupa juga pada diskon. Nah, di sini. Hanya saja akan ditampilkan pada edit text bagian harga voucher. Edit harga voucher. Nah, tentu saja kan seperti yang saya bilang sebelumnya, operasi ini hanya akan dijalankan jika user mencet OK. Oleh karena itu, kita akan ke bagian OK. Nah, ini dia. Dan di sini kita akan menaruh semua ini dalam variabel A. Nah, jadi tadi kan kita tahu total harga, value total harga, lalu value dari harga biaya admin ditambahin, lalu dikurang oleh value voucher. Nah, setelah ini dilakukan operasinya, kita akan menampilkannya dengan set handles.edit harga total biaya dalam bentuk string variabel A tersebut. Sehingga kalau misalkan kita coba running programnya, kita run ya. Nomor pesanan misalnya kita bisa 1, 2, 3, 4. Lalu misalkan saya ingin membeli 2 tiket untuk Interstellar. Kita ganti menjadi 2. Kita cek. Setelah itu saya juga ingin membeli tiket Dunkirk 1. Kita cek. Nah, total harga menjadi 140.000. Lalu untuk biaya admin saya ingin menggunakan OVO. OVO memiliki biaya admin sebesar 4.000. Dan terakhir voucher promo misalkan saya menggunakan 5.000. Nah, kemudian saya akan mencet OK. Dan terjadi operasinya. Jadi 140.000 dikurang 9.000. Begitu. Ya, terima kasih. Ya. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian nomor 3, yaitu membuat aplikasi untuk memasukkan data, memplot grafik, dan mengubah sifat-sifat dari grafik ini, seperti warna plotnya atau warna background-nya. Jadi kita butuhkan pertama adalah statistik untuk menulis judul ya. Di sini saya mengambil judul bahwa riwayat harga dan mentok terhadap nilai rupiah. Dan mentok ini merupakan suatu item dalam game yang bisa dijual. Selanjutnya di sebelah sini kita ada tempat untuk menaruh data, ada push button ambil data, push button plot grafik, ada checkbox create, lalu di sini ada tempat aksesnya, di sini juga ada untuk exit, lalu di sebelah sini ada properti grafik, itu ada warna dan background. Oke, pertama kita ke bagian menaruh data dulu ya. Nah, menaruh data ini kita bisa ke bagian di sini. Push button ambil data. Nah, di sini kita ada global I, dulu ada
handles nama file, handles directory sama dengan UI get file xlsx. Ini maksudnya adalah MATLAB hanya akan membaca program berbentuk xlsx. Jadi jika file ini bukan .xlsx, maka MATLAB tidak akan membacanya. Selanjutnya di sini ada data summary table I. Jadi I tadi ini nih, ini merupakan filenya, akan di-read dan akan ditaruh dalam bentuk table. Selanjutnya kita ke bagian ngeplot grafiknya ya. Nah, di sini ada push button plot grafik. Jadi ada global data R yang tadi, global X, Y, lalu di sini ada access handle access 1, D sama data 1, data kolom 1 dan data kolom 2 ini itu membaca. Yang di kolom 1 dan kolom 2 dan di plot. Nah, tadi kan kalau kita lihat nih, plot ini kita bisa mau ada propertinya, jadi bisa kita mengubah menjadi warna merah, biru, atau hijau, dan background bisa diganti. Nah, oleh karena itu di sini kita ada yang namanya global warna, itu untuk mengambil warna yang ada di function lain. Jadi misalkan nih, warna biru. Sini biru. Jadi ada global warna, ada global X, Y, plot X, Y, blue. Jadi kalau misalnya tadi kita mencet ini, plot, push button plot grafik, jadi pertama akan terambil warna merah nih. Jadi misalkan kita mau ganti warna biru. Jadi di sini dipilih warna biru. Nah, biru ini terpilih. Di sini ada tulisan blue. Nah, maka karena biru terpilih dan plot X, Y ini akan diambil dari sini tadi. Sehingga akan muncul grafik warna biru. Lalu untuk background-nya gimana nih? Nah, untuk background kita bisa menggunakan switch case. Jadi handle sebagai color change, yang tadi itu aksesnya. Nah, kita bisa menaruh dalam value nih. Jadi case 1 kita bisa set handles access 1-nya, misalkan dalam putih, kedua hitam, biru, dan merah. Tergantung dengan apa yang kita mau. Tapi tentunya juga pada bagian sini nih, kita harus juga mengganti ini. Mengganti string-nya. Di sini nih. Nah, kita harus menulis string ada putih, hitam, biru, merah. Dan di sini juga harus urutan. Harus urutan ini. Putih, hitam, biru, merah. Jadi, tidak ngaco gitu. Lalu yang terakhir kita untuk menggunakan grid, kita bisa menggunakan A sama dengan mendefinisikan dalam variabel A, itu get handles checkbox grid value. Jadi, kalau misalnya pencet, gridnya on, tapi yang lainnya gridnya off. Oke, dan ini ada push button exit callback, itu untuk menutup aplikasinya. Jadi bisa kita coba running aja, kalau kita run. Nah, bisa kita ambil data, di sini ada data 3 ini, bisa kita pakai. Nah, datanya kan tertampil di sini nih. Selanjutnya kalau kita mengetuk plot grafik, nah, akan tertampil plot grafik dalam warna merah, karena kita milih warna merah. Misalnya saya mengganti menjadi warna biru, tinggal mencetnya biru, menjadi hijau, jadi hijau. Untuk background bisa ganti menjadi putih, hitam, biru, atau merah. Lalu kan untuk grid on, tinggal pencet saja ini, grid on. Nyala. Dan untuk menutup aplikasi, tinggal pencet exit. Baik, itu merupakan penjelasan dari bagian 3. Terima kasih.